Al-Karim merupakan hadis yang maknanya sangat luas, isi kandungannya singkat akan tetapi maknanya begitu dalam. Alhamdulillah, terakhir kita bahas adalah hadis yang ke-17. Sekarang kita masuk ke hadis yang ke-18. Hadis yang sangat agung yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Qala al-muallif rahimahullahu taala an Abi Dzar Jundub ibnu Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Abu Dzar, namanya adalah Jundub ibnu Junadah, wa Abi Abdurrahman Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah, ikutilah keburukan-keburukan, dosa-dosa dengan kebaikan-kebaikan yang akan menghapuskan kesalahan atau dosa-dosa itu. Wa khaliqin nas, dan pergaulilah manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang bagus. Ini adalah hadis, jemaah yang dirahmati Allah, hadis yang sangat agung, yang sangat mulia, yang sangat besar. Hadisnya pendek, tapi ada 3 potongan. Potongan yang pertama terkait dengan hukum, bagaimana hubungan kita ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Potongan yang kedua terkait bagaimana sih kita ini mengobati diri kita. Maksudnya hubungan kita dengan diri kita ketika kita terjatuh melakukan satu maksiat harusnya seperti apa. Kemudian potongan yang ketiga terkait dengan hubungan kita dengan makhluk manusia yang lainnya. Jadi hadis ini lengkap membahas tentang 3 poin. Hubungan kita dengan Allah itu harusnya bagaimana? Kemudian sikap kita ketika kita terjatuh di dalam kesalahan itu harusnya bagaimana? Dan hubungan kita yang bagus kepada manusia itu seperti apa? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, derajat hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan haditsun hasan. Wa fi ba'dhin nusakh, dan di sebagian nuskhah yang lainnya mengatakan haditsun hasanun sahih. Hasan dan sahih. Hasan itu levelnya lebih rendah sedikit dari sahih, akan tetapi hasan ini termasuk bisa dipakai hujjah. Apa perbedaannya? Perawinya itu tidak lebih kuat dari yang sahih sedikit saja. Hadisnya hasan, yang termasuk dipakai hujjah oleh para ulama. Dan sahabat yang meriwayatkan yang pertama adalah Abu Dzar. Abu Dzar ini adalah kunyah Al-Ghifari. Ghifari ini adalah kalau Abu Dzar itu kunyah, kalau Abu Al-Ghifari itu gelarnya, dari mananya Ghifari. Kalau namanya adalah Jundub ibnu Junadah, seorang sahabat yang termasuk as-sabiqun al-awwalun, awal-awal masuk Islam, dan termasuk berani menjelaskan, menerangkan, menjaharkan masuk Islam. Di Mekah itu dia termasuk yang pertama yang berani kemudian terang-terangan masuk Islam. Masuk Islam mungkin kalau enggak kelima, orang yang kelima atau keenam. Dan beliau wafat pada tanggal atau pada tahun 32 Hijriah. Adapun Mu'adz ibnu Jabal, kita semua tahu kunyanya Abu Abdurrahman, namanya Mu'adz ibnu Jabal Al-Ansari. Beliau adalah sahabat yang faqih, yang pandai dengan ilmu agama, hukum-hukum,
Sampai beliau diutus oleh Nabi ke Mekah untuk mengajarkan Al-Quran. Bahkan juga diutus ke Yaman untuk mengajarkan Islam kepada ahlul kitab dari orang-orang Yahudi, Nasrani yang ada di Yaman. Nabi mengatakan, ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, faltakun awwalu ma tad'u bi syahadatu alla ilaha illallah. Mu'ad, kamu datang ke Yaman, di sana penduduknya ahlul kitab, maka jadikanlah dakwah pertama kamu yang kau sampaikan adalah tauhid, la ilaha illallah. Mu'ad ibnu Jabal, ya, yang meninggal pada pada tahun 18 Hijriah. Ya. Kedua sahabat ini meriwayatkan dari Nabi hadis yang sama, yang hadis ini merupakan jawami'ul kalim jamaah, karena sedikit tapi mencakup semua. Ya. Yang pertama adalah potongan pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ini masalah takwa. Setiap hari ketika ada kajian, ada ceramah, ada khutbah, senantiasa khatib mengingatkan kita untuk bertakwa, dan bertakwa. Apa kita enggak bosan? Jawabannya, karena surga itu jamaah dirahmati Allah, uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan takwa ini wasiat, ya. Al-awwalun wal akhirun, wasiat ahlul kitab yang pertama dan sampai yang terakhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum." Dan betul-betul kami telah mewasiatkan ahlul kitab dan juga kalian semuanya anittaqullah, untuk bertakwa kepada Allah. Insyaallah semua paham tentang takwa. Tapi kalau kita tanya dari segi bahasa takwa itu apa? Istilah dari bahasanya itu ittaqa yattaqi. Ya. Dari kalimat ittaqa yattaqi yang artinya adalah mencari perlindungan. Mencari perlindungan. Contohnya kita pakai sandal atau pakai sepatu ketika kita ke laut. Ya. Kenapa kita pakai sepatu ketika kita mau ke laut? Ya. Karena supaya kaki kita terlindungi, ya, tidak terkena batu, paku, bahkan mungkin terkena karang-karang. Ya. Itu kita artinya mencari perlindungan dari gangguan-gangguan yang bisa menyakitkan kaki kita. Ya. Itu bertakwa. Jadi ketika kita memakai sandal, memakai sepatu, itu namanya kita bertakwa. Jadi kalau kita khawatir kaki kita ini terkena paku, kemudian kita pakai sepatu, namanya kita bertakwa. Ya. Contoh yang lain, kita sekarang berada dalam satu gedung, kemudian gedungnya dikasih atap supaya tidak kena hujan, supaya tidak kena terik matahari. Ini juga namanya bertakwa. Kenapa? Karena kita itu menjadikan antara diri kita dengan apa yang ada ini kita tidak kena. Artinya kita menghalangi, membuat halangan. Begitu juga takwa dalam artian istilah. Artinya apa? Anta ja'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Karena kita takut azabnya Allah, maka kita itu membuat satu perlindungan. Jangan sampai kita kena azabnya Allah, kena murkanya Allah, maka kita menutupi supaya kita tidak kena perlindungan. Maka kalau dikatakan bertakwalah kamu, maka jadikanlah antara dirimu dan nerakanya Allah itu ada pelindung. Supaya kita nggak kena neraka Allah. Itu bagaimana kita itu bisa melindungi diri kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, ittaqillah walau bisyikit tamrah. Kamu takutlah kepada Allah, maksudnya bertakwalah kepada Allah meskipun hanya sekedar secuil kurma. Artinya dengan secuil kurma ini kita bisa terhindar dari neraka, supaya amukan api neraka atau lahapan api neraka nggak sampai kepada kita. Contohnya kalau kita mau ke laut nggak pakai sepatu, kok jalan-jalan kemana-mana karang, nyari kerang, nyari tirem, mungkin bisa dipastikan kaki kita akan berdarah-darah. Tapi karena kita ingin bertakwa, artinya kita bertakwa, kita pakai sepatu. Ini dalam artian bahasa. Dalam artian istilah, anta ja'ala bainaka wa baina 'adzabillahi wiqayah. Kita jadikan antara adab Allah dengan kita itu ada perlindungan.
Dan Nabi mengatakan, ittaqillaha walau bisyikit tamra. Takutlah, bertakwalah kamu meskipun hanya sedekah secuil kurma. Ya. Kemudian para ulama jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, loh terus gimana caranya kita itu supaya terlindung dari neraka? Jawabannya sudah sering kita bahas, hanya dengan dua cara. Yang pertama, ya, kita mentaati semua perintah Allah semampu kita. Kita sudah pernah bahas. Yang kedua, kita meninggalkan semua larangan Allah. Kalau melakukan perintah semampu kita. Tapi kalau meninggalkan larangan harus ditinggalkan, ya. Itu tentang takwa. Adapun ketika para sahabat kemudian para tabi'in ditanya bagaimana sih takwa? Ada satu penjelasan yang paling dikatakan oleh ulama paling mungkin ya mudah mengerti. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya. Ketika ditanya, "Wahai Abu Hurairah, bagaimana sih bertakwa itu?" Ya. Maka dijawab oleh Abu Hurairah, "Hal akhadta tariqan?" Apakah kamu pernah jalan? Dan ketika di jalan itu fihi syaukah, banyak durinya, banyak belingnya, banyak pakunya. Kira-kira ketika kamu jalan, terus di jalan itu banyak duri, itu apa yang kamu lakukan? Oh, saya hati-hati. Saya mungkin akan angkat sarung saya, kalau banyak durinya, jangan sampai nyantol-nyantol. Ya. Begitulah bertakwa. Kamu melihat di situ banyak larangan-larangan Allah, jangan sampai kamu tabrak. Yang mana kalau kamu tabrak larangan itu akan kemudian mengakibatkan kamu masuk ke neraka. Dan termasuk seperti ini juga yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Akan tetapi, ya, disebutkan oleh Talq ibnu Habib, dan ini kata ulama adalah definisi takwa yang mungkin lebih bagus. Apa itu? Takwa itu anta'amala bi ta'atillah. Kamu itu melakukan ketaatan kepada Allah. Ya. Ala nurin minallah. Ketika kamu melakukan ketaatan ini ada alatnya, apa itu? Ala nurin minallah, dengan cahaya dari Allah, dengan ilmu. Jadi ketika kamu melakukan ketakwaan, melakukan amalan, ibadah, itu dengan ilmu, ya. Tarju thawab Allah, yang mana kita itu berharap pahala Allah. Kemudian wa antatruka ma'siyat Allah, kamu meninggalkan maksiat kepada Allah, ya. Ala nurin minallah, dengan syarat itu dengan cahaya dari Allah, artinya ilmu, ada ilmunya. Takhsha adzaballah, kamu takut adabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, banyak definisi takwa. Sampai ya seorang penyair mengatakan, ya, khallid dzunuba saghiraha wa kabiraha dzaka tuqa wasna kamashin fawqal ardi yakhdaru ma yara la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Kata ulama, ya, penyair, mereka mengatakan, ya, khallid dzunuba saghiraha wa kabiraha, tinggalkan dosa baik yang kecil atau yang besar, zakat tuqa, itulah tuqa, itulah takwa. Wasna, dan buatlah, kamashin fawqal ardi yahdaru ma yara, seperti orang yang jalan di atas bumi dan di situ banyak onak durinya. Kamu harus pasti hati-hati. Akhirnya la tahqiranna saghiratan, jangan kau remehkan dosa kecil. Fa innal la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa, jangan kalian remehkan, ya, dosa-dosa kecil, karena sebetulnya gunung itu adalah tumpuan-tumpuan batu, ya. Kemudian diperbaiki dulu. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, penafsiran Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ditafsirkan dengan 3.
an yuta wa la yu'sa. Harusnya Allah itu ditaati, jangan dimaksiati yang pertama. Yang kedua, an yudhkar fala yunsa. Harusnya diingat terus dan tidak dilupakan. Yang ketiga, ya, itu an yushkar wala yukfar. Harus disyukuri dan enggak dikufuri. Ini penafsirannya Ibnu Mas'ud. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi ittaqullaha haitsuma kunta, artinya mencakup semua. Bertakwalah kamu kepada Allah, nomor satu, mencakup semua kondisi, baik dalam kondisi lapang, dalam kondisi sempit, dalam kondisi sedih, dalam kondisi senang, dalam kondisi apapun kita dituntut untuk takwa. Dalam kondisi kita dapat musibah, bertakwa. Ini kadang-kadang susah. Dalam kondisi kita senang, bertakwa. Ini juga kadang susah. Betapa banyak orang yang ketika susah bisa bertakwa kepada Allah, tapi ketika diuji dengan kesenangan-kesenangan, mereka kemudian lalai, kemudian menikmati maksiatnya, diberi oleh Allah banyak rezeki, seakan-akan dia mengira, loh, saya ketika tidak begitu bertakwa tetap banyak rezeki. Padahal itu mungkin istidraj dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di setiap kondisi, ya, ketika marah, jangan kemudian, ya, kita tidak bertakwa. Oleh karenanya Nabi kemudian berdoa. Ketika beliau marah, minta berdoa kepada Allah. Jangan sampai ketika marah itu kemudian, ya, tidak bisa mengontrol amarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bertakwa dalam kondisi atau dalam waktu. Semua waktu kita harus bertakwa. Pertama kondisi itu dalam kondisi keadaan marah, senang, sedih, kemudian kaya, miskin, sempit, lapang, diperintahkan untuk bertakwa. Karena takwa itu mencakup segala hal. Kemudian di waktu, baik itu pagi, malam, masih bujangan, udah punya anak, udah punya cucu, masih remaja, sudah tua, dituntut untuk bertakwa, ya. Itu dalam kondisi waktu. Di saat ketika kita ramai seperti ini, dan juga ketika sendirian, dituntut untuk bertakwa. Kalau ketika ramai mungkin mudah kita untuk bertakwa, tapi ketika kita sendirian, khalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, apakah ketika itu kita masih bisa bertakwa? Di saat ketika kita di rumah tidak ada orang satupun, apakah ketika itu kita bisa bertakwa? Ini termasuk tuntutannya. Makanya, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai betul-betul, ya, datang yakin. Ini apa? Kematian. Semua waktu, ya, mau pagi, mau sore, mau petang, mau kemudian, ya, muda, mau sudah tua, maka kita dituntut untuk bertakwa. Ittaqullaha haitsuma kunta, dimanapun kalian berada, baik sekarang berada di tempat ini, atau ketika di tempat kerja, atau di negerinya sendiri, atau di luar negeri, ya, dimanapun kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Itu potongan hadis yang pertama, ittaqullaha haitsuma kunta, ya. Kemudian yang kedua, jamaah dirahmati Allah, wa'adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Potongan yang kedua, ikutilah keburukan-keburukan, dosa-dosa kita dengan kebaikan yang menghapusnya. Subhanallah. Meskipun kita tadi dituntut untuk menjadi orang yang bertakwa haqqa tuqatih ibaratnya, tapi yang namanya manusia, jamaah, itu pasti dia akan terjatuh juga ke dalam maksiat. Karena manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, walladzi nafsi biyadihi, ya. Lau lam tudnibu, kata Nabi SAW, ya, berarti hadis, ya, hadis biasa. Walladzi nafsi biyadihi, dan demi jiwaku yang ada di genggamannya Allah, lau lam tudnibu, seandainya kalian semuanya enggak melakukan dosa, la dzahaballahu bikum, pasti kalian akan dimusnahkan oleh Allah, ya. Kemudian setelah dimusnahkan, fayati biqaumin ghairukum yudnibun fayastaghfirunallah.
Artinya kalau seandainya manusia ini nggak ada yang berdosa, pasti akan didatangkan satu umat yang lainnya yang mau berdosa kepada Allah. Kenapa? Karena ini pengen memunculkan bahwasanya Allah ini memiliki rahmat, memiliki ampunan. Gitu. Jadi Allah ini ya kadang-kadang ada musibah terjadi, ada dosa terjadi. Ya semuanya karena dosa-dosa kita juga. Tapi itu ada hikmahnya kadang-kadang. Ketika kita mau bertaubat, ya. Makanya kita seorang yang bertakwa, dikatakan bertakwa, itu tidak kemudian terjatuh dalam dosa, tidak pernah terjatuh dalam dosa, pasti terjatuh. Orang yang bertakwa, Nabi mengatakan, Allah mengatakan, itu bukan orang yang tidak pernah melakukan dosa, tidak. Bahkan orang yang bertakwa itu termasuk melakukan dosa, bahkan terjatuh dosa besar kadang-kadang. Cuman bedanya sama orang yang tidak bertakwa, ketika dia itu terjatuh dalam dosa, dia itu akan senang menikmati dosa itu dan berlama-lama. Tapi kalau orang yang bertakwa, itu ketika dia terjatuh dalam dosa atau dalam maksiat, bahkan dosa besar, itu segera ingat kepada Allah. Oleh karenanya Allah berfirman, alladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum, alladzina idza fa'alu, yaitu orang-orang yang ketika dia melakukan fahisyah, ditafsirkan fahisyah ini dosa besar, au dzalamu anfusahum, atau zalim, dosa-dosa kecil, dzakarullah, mereka mengingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, langsung mau mengingat dan beristighfar kepada Allah. Kenapa saya katakan ini orang yang bertakwa? Karena sebelumnya ayat ini membicarakan tentang orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Surga yang disiapkan untuk orang yang bertakwa. Terus dijelaskan, diuraikan oleh Allah. Siapa itu orang yang bertakwa? Ya, alladzina idza fa'alu fahisyah. Loh, berarti orang bertakwa juga terjatuh dong. Terjatuh. Cuman bedanya sekali lagi, orang yang bertakwa sama orang yang tidak bertakwa. Kalau orang yang bertakwa ketika terjatuh ke dalam maksiat, dia tahu. Makanya kata salah satu sahabat kalau nggak salah, ya, tapi orang yang bertakwa itu ketika dia berdosa seakan-akan dia merasa gunung itu mau runtuh. Ya. Tapi kalau orang munafik ketika melaksanakan maksiat itu seakan-akan lalat itu, ya, hinggap di hidungnya terus dikibas begitu aja. Ya. Nanti hinggap lagi, kibas lagi. Tapi kalau orang bertakwa tidak. Ya pasti mereka juga melakukan maksiat, tapi ketika dia melakukan maksiat betul-betul ya tidak nyaman. Kemudian segera ingat kepada Allah dan berzikir, kemudian ya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dikatakan ya untuk menghapuskan dosa-dosa kita, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamuhuha. Ikutilah keburukan-keburukan dengan kebaikan-kebaikan yang menghapusnya. Maksudnya apa? Melakukan taubat. Bisa diartikan pertama adalah melakukan taubat. Ya. Jadi ketika kita sudah melaksanakan satu maksiat, segera kalau kita ingat langsung kemudian bertaubat kepada Allah. Apa boleh ketika kita melakukan dosa kemudian taubat, besoknya dosa lagi, taubat lagi? Selama syarat taubat ini terpenuhi, tetap akan diampuni oleh Allah. Dalam hadis katakan, ya, adznaba, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, adznaba abdi dzamban. Seorang hambaku melakukan satu dosa. Fa'alima anna lahu rabb, dia tahu, paham kalau dia punya Allah. Faqala Allahumma ighfirli, ya Allah, ampuni dosaku. Ghafartu lahu, kata Allah, saya ampuni dosanya. Tsumma makatha masyaallah, kemudian dia dalam waktu beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan tidak melakukan maksiat. Tsumma adznaba dzamban akhar, tiba-tiba dia melakukan dosa lagi. Tapi dia ingat punya Allah, akhirnya dia juga istighfar lagi. Ghafartu lahu, saya ampuni dosanya. Tsumma makatha masyaallah, kemudian dia tetap seperti itu, enggak melakukan maksiat. Tiba-tiba digoda lagi sama iblis, maksiat lagi. Sampai 3 kali lafaz hadisnya, kata Allah, ushidukum, hei malaikatku, saksikanlah, inni qad ghafartu lahu, saya sudah ampuni dia. Maka kata ulama, selama seseorang yang berdosa dan kemudian mau taubat dan memenuhi syarat taubat, maka akan diampuni dosanya.
Syarat taubat ini harus kita kemudian betulkan. Ya, ada nadamah, ada penyesalan, berazam tidak akan melakukan lagi. Sudah nyesal, kemudian berazam dan tidak melakukan, menjauhinya lagi. Kalau berkenaan dengan haknya orang lainnya diberikan, dan pada waktu yang tidak kemudian terlarang, artinya waktunya masih bisa bertaubat, ya. Maka taubatnya akan diterima. Dan ketika taubat, semua dosa ini akan diampuni oleh Allah, keburukan apapun, ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, at-taibu minad dzambi kamal la dzambalahu. Orang yang mau bertaubat kepada Allah seakan-akan dia tidak memiliki dosa. Kalau ada yang tanya, bukankah dosa syirik itu tidak diampuni? Betul. Tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang melakukan syirik, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ketika meninggal dalam kondisi dosa syirik. Tapi ketika dia belum meninggal kemudian bertaubat, maka mereka semuanya diampuni oleh Allah sebagaimana para sahabat. Ya, sebagaimana para sahabat. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha bisa diartikan juga kita setelah dosa melakukan amalan-amalan soleh yang bisa menghapusnya. Karena Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimis sholata tarafayil laili wa zulafan aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafan minal lail. Dirikanlah salat, ya, di dua sisi siang, kemudian di penghujung malam. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya keburukan itu menghilangkan kebaikan. Kita sholat 5 waktu, dosa kita dari sholat duhur ke sholat asar diampuni. Dalam hadis yang panjang, ya, disebutkan, intajtanibu, ayatnya mengatakan intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau kita jamaah menjauhi dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecil itu akan terampuni sendiri. Dengan apa? Ya, dengan as-shalawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan, ya, kafaratun lima bainahuma majtunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu ke salat 5 waktu yang lainnya, ya, Ramadan ke Ramadan, Jumat ke Jumat, semuanya itu menghapuskan dosa selama dijauhkan dari dosa besar. Tapi kalau dosa besar tetap harus taubat. Kalau dosa-dosa kecil, kita umrah ke umrah menghapuskan dosa. Al umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Bahkan haji itu khilaf antara ulama, apakah dosa kecil atau sama dosa besar. Soalnya lafadznya man hajja walam yarfus walam yamsuk raja'at min dunubihi kayaumin waladatu ummu. Barang siapa yang mau haji, kok ketika haji di sana enggak gaduh, enggak debat, enggak berbuat fasik, enggak mengucapkan kata-kata yang kotor, maka pulang ke kampung halamannya kayaumin waladatu ummu, seperti bayi yang baru dilahirkan. Maka Syekh Al-Utsaimin mengatakan kalau seperti ini berarti dosa besar habis, karena bayi yang dilahirkan enggak punya dosa, ya. Ada yang mengatakan tidak, tetap perlu taubat, ya. Jadi itu penafsiran yang kedua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian potongan yang ketiga. Hadis potongannya yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa khaliqin nas, dan pergaulilah manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Dalam berislam itu kita tidak hanya dituntut untuk soleh sendiri, tapi kita juga harus soleh kepada orang lain. Tidak dituntut untuk baik sendiri, hubungan dengan Allah kadang baik, masya Allah, sholatnya rajin, ya, senantiasa di depan, kajiannya rajin. Tapi ketika kondisi dia dengan masyarakat, hubungan dia dengan masyarakat itu buruk, ya, maka ini bisa mengakibatkan dia gagal masuk surga, ya. Seperti kita sampaikan, seorang yang rajin sholat, puasa rajin, haji rajin, tapi ternyata nyelkit lisannya, suka zalimi tetangganya, dikatakan, ya, la khaira fiha, enggak punya enggak ada kebaikan, innaha finnar, ya. Maka kita tidak
ya dituntut untuk soleh sendiri, tapi juga kita baik soleh juga untuk bersosial sama orang lain. Ketika kita ya hubungan kita dengan Allah baik, hubungan dengan yang lain juga baik. Betapa banyak hadis-hadis masalah bangkrut. Ada orang datang ke Allah dengan bawa pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala hajinya, dengan pedenya, ya Allah ini loh pahalaku. Tapi ada orang yang datang satu persatu meretelin pahalanya, sampai dikatakan oleh Nabi, ya al-muflis, orang yang bangkrut. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ya kita perlu sekali untuk kemudian berakhlak yang baik. Ya. Padahal berakhlak yang baik ini sebetulnya masuk ke takwa juga. Kita tadi sudah diperintahkan untuk bertakwa. Ittaqullah. Cuman kenapa ini kok disebutkan lagi? Kata ulama, ini ya penyebutan khusus. Jadi tadi yang umum sudah disebut masalah takwa, dan ini yang khusus disebut lagi, artinya lebih untuk ditekankan. Contohnya kalau Al-Quran menyebut tentang malaikat, ternyata disebutkan lagi namanya Jibril. Artinya betul-betul pengen menekankan ini loh, Jibril ini yang lebih utama. Gitu. Sudah menyebutkan Rasul semuanya, ternyata disebutkan Muhammad. Nah, ini juga bergaul dengan orang yang baik itu ketakwaan. Tapi disebutkan lagi, artinya ini sesuatu yang penting yang ditekankan di dalam syariat. Kenapa? Karena banyak manusia yang menganggap ya, ibadah itu ya sholat, zakat, puasa, haji. Tapi untuk berakhlak yang baik itu dikira tidak ibadah, tidak dianggap ketakwaan, tidak dianggap kebaikan. Padahal ini kebaikan yang luar biasa. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, ya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang bagus. Dan siapa yang pertama kali yang perlu dan berhak mendapatkan pergaulan baik kita? Ya pertama kali ibu bapak kita, orang-orang dekat-dekat kita, anak kita, istri kita. Ya. Setelah itu mungkin tetangga kita, orang satu RT kita, ya, satu desa kita. Ya. Perlu kemudian kita pergauli mereka, dan pahalanya besar luar biasa. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya itu yang paling bagus akhlaknya. Standar kalau orang ini imannya sempurna, bagus atau tidak, itu dilihat dari akhlaknya. Maka ketika Nabi ditanya, apakah seorang mukmin itu ya berbohong, ya, seorang mukmin itu pengecut, seorang mukmin, ya Nabi di situ kemudian menilai, ya, akhlak yang bagus itu seperti apa. Ini yang menjadi tolak ukur iman seseorang. Bahkan Nabi juga mengatakan dalam riwayat Aisyah yang sahih, innal mu'min la yudriku daraja, ya, innal mu'min, sungguhnya orang mukmin itu la yudriku bi husni khuluqi darajatus shaim wal qaim. Orang yang Islam mukmin kemudian punya akhlak yang baik, itu dengan akhlaknya ini bisa mencapai derajatnya orang yang qiyamul lail tiap hari, puasa tiap hari. Kalau kita ditanya, apakah kita nggak pengen tergolong orang-orang yang ahli puasa dan ahli qiyamul lail? Tentu jawabannya ingin. Cuman kadang-kadang kita lemah. Ada yang nggak kuat puasa, ada yang nggak kuat nahan tidur. Mungkin Allah menutup jalan kita untuk bisa qiyamul lail, untuk bisa puasa. Kenapa? Karena fisik kita lemah. Tapi barangkali Allah membuka jalan yang lain dengan kita itu bisa berakhlak yang mulia. Betapa banyak orang yang nggak mampu qiyamul lail, nggak mampu kemudian puasa, tapi dia akhlaknya bagus. Ada orang butuh dia kasih, ada orang kemudian begini dia ringan tangannya untuk membantu. Banyak jamaah akhlaknya bagus. Ketemu dengan saudaranya dengan senyum, dengan muka yang ceria, tidak kemudian menakutkan ibaratnya. Subhanallah, banyak seperti itu. Jadi innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajatus shaim wal qaim. Seorang mukmin itu bisa sampai seperti itu. Ya, oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah, kalau seandainya kita tidak bisa 100% menjadi orang yang ahli puasa, ahli qiyamul lail, ya, jangan sampai kita tutup pintu kebaikan sosial, menyantuni ya yang miskin, baik itu anak yatim, mungkin menghormati tetangga, tetamu, ya, seperti yang kita pernah bahas, ya.
La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Pernah kita bahas ya. Kemudian man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut fal yukrim ya jarahu fal yukrim dhaifahu ya. Ini semuanya ternyata bisa membuat kita menjadi orang yang tergolong orang-orang yang ahli puasa dan ahli qiyamul lail. Bahkan Nabi mengatakan ma min syai'in athqalu fil mizan min husni al khuluq. Enggak ada sesuatu itu yang paling besar dan berat timbangannya ya, di timbangan besok kecuali akhlak yang bagus. Innama bu'ithu ya liutammima makarimal akhlak. Sungguh saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik ya. Bahkan Nabi dalam riwayat yang sahih juga dikatakan ana za'imun bi baitin a'lal jannati liman hasuna khuluquh ya. Ana za'imun, kata Nabi, saya berani jamin orang ini tidak hanya masuk surga. Saya berani jamin orang ini punya istana di surga. Tidak hanya di surga paling tinggi, kata Nabi. Ana za'imun ya bibaitin a'lal jannah liman hasuna khuluquh, bagi yang akhlaknya bagus. Tidak hanya di surga. Oh, yang surga paling rendah itu berapa puluh kali lipat dunia. Sampai ketika ya orang yang sudah gosong porong itu ya, yang ketika kemudian diberikan orang wa inilah alamu akhirah, kata Nabi, saya mengetahui orang yang paling terakhir keluar dari neraka dan paling terakhir masuk surga ya. Akhirnya merangkak, kemudian disuruh mandi di air surga, kemudian setelah gosong itu kemudian bersih lagi dan ditanya masuk surga atau gimana, masuk fayukhayyalu ya anha mal'a, dia itu dihayalkan seakan-akan surga itu penuh ya. Setelah itu ditanya, belum kamu mau minta apa, apakah kamu mau saya berikan surga yang kedudukannya seperti ini, apakah engkau mengejek saya? Tidak, tapi itu adalah kedudukan surga yang paling rendah, 10 kali lipat dunia paling rendah. Kita punya Labuan aja udah kaya raya, kita kapling sini situ. Labuan punya kita sendiri baratnya, Insya Allah gitu. Apalagi Lamongan, nah itu dunia dan berlipat-lipat. Nah itu derajat paling rendah. Nah orang yang hasuna akhlaquhu, akhlaknya bagus, subhanallah, mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan itu. Di apa? Dikasih jaminan Nabi mendapatkan istana di surga yang paling tinggi ya, a'lal jannah, di surga yang tinggi, liman hasuna khuluquhu. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita memperlakukan orang di sekitar kita dengan akhlak yang bagus? Standarnya itu seperti mana sih kalau kita itu dikatakan sudah ya berakhlak yang bagus? Beberapa tabi'in ya, beberapa ulama menjelaskan. Di antaranya Hasan Al-Basri mendefinisikan akhlak yang baik itu seperti apa. Beliau mengatakan ya, al-karam wal budla wal ihtiman. Yang pertama adalah dia itu enggak pelit ya, termasuk orang yang dermawan. Artinya dia enggak pelit, ketika ada orang minta ya dia kasih kalau dia punya. Ketika dia enggak punya berusaha mengasihi, alhamdulillah. Sebagaimana kayak ya para sahabat, istri Nabi SAW didatangi oleh ibu-ibu bawa 2 anaknya, minta makan karena belum makan, nyari-nyari nggak ada apa-apa, cuma ada korma 2 ya dikasihkan kepada ibu itu dengan anaknya, sekedar itu ya. Dermawan, wal budlah, maksudnya ringan tangan untuk membantu, wal ihtimal, dan sabar. Jadi senang bantu, dermawan dan sabar. Artinya dia kalau ada tetangganya butuh apa, itu enggak berat untuk bantu. Dan ketika dia dapat musibah, dapat apa, bisa sabar. Enggak nggerutu terus. Sedikit-sedikit ada apa, Masya Allah, gini. Menggerutunya luar biasa ya. Ada mungkin barangnya pecah sedikit atau rusak sedikit, rame, luar biasa. Ya, tidak. Ini kalau menurut ya Hasan Al-Basri. Adapun kalau kejelasan dan penjelasan Ibnu Mubarak, beliau mengatakan ya
akhlak yang baik bersama seseorang di sekitar kita adalah al-basatah, yaitu basatatul wajah. Ketika kita ketemu itu enggak mencurang, menakutkan gitu. Tapi ada mungkin ya meskipun enggak bisa tapi berusaha tidak menakuti lah. Ketemu itu mungkin basatatul wajah, ya senyum, ya ceria. Wa badlul ma'ruf. Ya, badlul ma'ruf itu ringan, mau membantu. Wa kaful adza, dan dia tidak nyakiti, enggak nyelkit dengan lisannya, enggak sering mukulin, enggak kemudian nyakitin orang lain, enggak ngambil hartanya. Inilah yang akhlak. Ya, dan ini lebih umum lagi, lebih khusus lagi. Kenapa? Karena ada namanya kaful adza. Artinya dia tidak mengganggu, menggoda, menyakiti tetangga-tetangganya, orang yang di lainnya. Jadi ya dia ketika ketemu enak gitu. Kemudian dia juga mau membantu, ringan tangan membantu, dan dia juga termasuk orang yang tidak menyakiti, ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari hadis itu ya kita bisa menyimpulkan beberapa faedah, ya. Hadis yang sangat mulia, yang sangat agung, ya, sebagai pedoman kita, hubungan kita dengan Allah. Terus bagaimana kita ini kalau kita terjatuh dalam maksiat, kemudian bagaimana seharusnya kita itu berakhlak bersama ya manusia-manusia yang lainnya. Itu kita sudah jelaskan. Di antara faedahnya adalah di sini al-amru bitaqwallah, supaya kita ya diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Wa huwa wasiyatullahi li jami'i khalqi, dan ini adalah wasiat Allah untuk semua makhluknya, seperti yang saya sampaikan tadi dalam ayat dikatakan wa laqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Betul-betul wasiat orang yang pertama dan wasiat orang yang terakhir untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dianjurkan untuk segera melakukan kebaikan setelah kita melakukan keburukan. Dengan itu insya Allah terhapus keburukan kita. Makanya dikatakan orang yang bangkrut itu karena kebaikannya habis, dosanya banyak, ya. Kenapa dia bangkrut? Ya karena pahalanya udah dipretelin, dosanya masih banyak. Nah kalau ketika dia melakukan maksiat, usahakan langsung kemudian dia melakukan kebaikan. Ingat, melakukan maksiat, ya Allah tadi saya melakukan maksiat, kalau bisa kebaikan apa saja, nyedekahkan atau apa. Seperti Abu Hurairah, dia mengatakan sesuatu yang agak besar pada orang tuanya, padahal orang tuanya nggak mengira, tapi seakan-akan dia merasa durhaka, dia langsung pergi ke pasar beli budak, dimerdekakan budaknya. Artinya ya kita kalau nggak bisa besar-besar seperti itu, istighfar, ya. Kemudian kita sholat sunnah atau melakukan kebaikan yang lainnya untuk ya kemudian menghapus keburukan yang telah kita lakukan. Kemudian fadlullah ya azza wa jalla 'alal ibad wa dzalika li'annana law raja'na ila al-'adli lakanat al-hasanatu tamhu as-sayyi'atu ila bil muwazanah. Itu termasuk hadis ini menunjukkan tentang bagaimana rahmatnya Allah, keutamaan Allah kepada seluruh hamba-hambanya. Ya. Kenapa? Karena seandainya kalau tidak karena rahmatnya Allah, maka Allah kok adil toh, pasti kita masuk neraka semuanya. Ya. Kenapa? Karena nikmat yang begitu banyak diberikan kepada kita, ya kalau ditimbang dengan maksiat kita, amalan kita nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Kemudian fal hasanatu walau kanat yasiratan tamhu sayyi'ah allati hiya akbaru minha, dan ingat ya, dalam hadis ini dikatakan meskipun kebaikan itu sedikit tapi dia itu bisa menghapus keburukan yang besar, ya. Kemudian yang terakhir at-targhib fi husnil khuluq, anjuran untuk kemudian berakhlak yang baik. Dan akhlak yang baik pernah kita pelajari, ini bisa dipelajari dan didapat. Apa gunanya Nabi itu mengatakan ya kamu itu berakhlaklah yang baik? Apa gunanya Nabi mengajarkan kita doa minta akhlak yang baik kalau seandainya akhlak yang baik nggak bisa diubah? Pasti bisa, tapi sedikit-sedikit. Kalau seandainya akhlak yang baik, memang saya itu sudah dari sananya begini. Nah, kalau nggak mau berubah ya nggak bisa berubah. Makanya Nabi itu mengajarkan doa untuk supaya akhlak kita baik. Itu ya karena akhlak bisa diubah. Dan supaya diperintahkan untuk berakhlak yang baik itu juga karena bisa diubah, ya, tapi harus pelan-pelan, ya.
Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, ya, mudah-mudahan membawa manfaat bagi saya khususnya dan juga kemudian jamaah teman-teman semuanya. Tutup dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.